Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video gue, teman-teman. Ya, seperti biasa, hari ini kita lanjutin yuk pembahasan episode Jangan Salah Jalan. Hari ini yang akan kita bahas masih seputar berkendara di motor, masih seputar pengendaranya, yaitu kebiasaan yang cukup bisa dibilang cukup sering juga kita jumpai, terutama ketika hujan. Ya, apalagi kalau bukan pakai jas hujannya. Jadi ada beberapa poin yang harus diluruskan atau dibenarkan ya di sini. Pakai jas hujan itu bisa jadi salah kalau yang pertama, kalian makainya itu pas di tengah-tengah jalan. Kalian nggak minggir gitu, misalnya ada underpass gitu atau ada kolong ya, kalian berhenti di situ. Itu bisa jadi salah, teman-teman. Karena perlu diperhatikan juga, underpass itu kan nggak semua badan jalannya, ruas jalannya itu lebar. Kadang-kadang ada yang nggak punya trotoar juga gitu. Ada yang nggak punya bahu jalan ya. Nah, itu tuh artinya ketika kalian berhenti, sebenarnya itu mengganggu pengendara yang lain, terutama pengendara mobil, teman-teman. Kalau ruasnya cuma ngepres satu mobil aja, satu lajur mobil aja gitu. Ya, sebenarnya mungkin kalian mikirnya masih ada space kok, masih cukup. Bener. Tapi bagi pengendara mobil, ketika ada objek gitu ya, ada sesuatu di pinggir jalan, mobil juga akan membuat jarak gitu, akan dia tuh pasti nggak akan ngambil ngepres. Gua sebagai pengendara mobil pun juga kayak gitu. Ketika ada motor gitu tiba-tiba berhenti di pinggir jalan, ya pasti refleksnya kita akan kasih space dulu gitu loh. Kita harus agak ke kanannya, dan kalau udah ke kanannya gitu, kalau secara tiba-tiba itu bahaya ketika trafficnya lagi rame. Misal ada pengendara lain atau ada mobil lain dari lawan arahnya, nah itu bahaya, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai jas hujan itu bisa salah kalau kalian pakainya yang Batman ya, atau yang ada jubah belakangnya dan itu nggak dikancing, teman-teman. Jadi kalian tahu lah ya, jas hujan yang bentukannya ya jas hujan zaman dulu sih, zaman waktu belum ada jas hujan yang model setelan kan, jas hujan semuanya sama ya. Dia ada ada Superman gitu loh, ada lebihannya di belakang. Sebenarnya secara fungsinya gue boleh akui itu enak, karena itu bisa benar-benar menjaga badan kita. Biasanya ya jas hujan kayak gitu tuh bisa menjaga badan kita benar-benar nggak kena air gitu. Sementara kalau yang model baju gitu, model setelan, biasanya masih ada yang tembus, terutama di bagian sletingnya atau kancingnya. Nah, kalau yang model Superman itu atau model Batman itu emang enak sih. Biasanya lebih enak, lebih praktis. Cuma yang disayangkan adalah ketika penggunanya itu nggak mikirin bagian belakangnya, karena itu bahaya, terutama buat motor-motor yang ini ya, yang masih pakai rantai ya, motor-motor bebek gitu misalnya, atau motor laki lah yang kopling. Nah, itu tuh khawatir ujungnya itu nyelip, teman-teman, nyelip di gear atau di rantai, itu bisa ketarik. Atau nyelip di jari-jari ban, itu juga bisa. Walaupun potensinya bukan potensi, kemungkinannya memang rendah, cuma sekalinya kejadian itu resikonya tinggi gitu, teman-teman. Jadi sebaiknya kalau kalian masih menggunakan jas hujan yang model Batman atau Superman gitu, pastikan mendingan bagian belakangnya kalian dudukin, teman-teman. Kan bisa tuh bagian belakangnya diselipin dulu di bawah punggung kalian, di bawah pantat kalian.
Terus kalau ada tas lebih enak lagi, malah bisa kejepit di belakangnya gitu teman-teman. Bener gak? Coba deh kalian komentar kalau ada tambahan atau ada masukan lain gitu. Apalagi ya, sepertinya gitu aja buat hari ini mengenai jas hujan. Kalau kalian ada yang mau dibahas seputar kesalahan-kesalahan yang perlu diluruskan atau dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan. Kayaknya gitu aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang juga. Dan gue juga ingin mengucapkan terima kasih buat para subscriber gue yang udah setia menonton video-video gue. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, biar nggak ketinggalan. Karena gue mulai sering nih bikin konten, walaupun nggak selalu tentang touring ya, tentang touring atau tentang riding jarak jauh gitu teman-teman ya. Oke, kayaknya segitu aja cukup. Terima kasih sudah nonton. Gua doakan kalian selalu sehat, lancar rezeki, dihindari dari bahaya apapun. Semoga kalian masih bisa ketemu video ini lagi di minggu selanjutnya atau di video berikutnya. Dan akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motovlog.